Sebelumnya kita sudah membahas mengenai betapa pentingnya merangkul kualitas emosi untuk mempengaruhi DNA dan foton. DNA adalah yang membentuk manusia, sementara foton adalah yang membentuk susunan dunia. Ini adalah bukti yang menunjukkan bahwa manusia dapat menyembuhkan bumi dengan menyembuhkan dirinya. Dan kecerdasan emosi adalah portal menuju kecerdasan spiritual yang tidak dapat ditiru atau diciptakan oleh kecerdasan buatan manapun. Tetapi banyak dari kita yang melihat bumi sebagai sebuah penderitaan, di mana dunia tempatnya lahir dan manusia mengalami lingkaran karmik yang tidak ada habisnya, di mana manusia mengabaikan perasaannya dan sibuk membangun ego, mencoba mengabaikan trauma dan sibuk memperbaiki apa yang di luar dan mengabaikan apa yang ada di dalam dirinya. Didukung oleh ajaran-ajaran dosa dan neraka yang kemudian mengikat manusia ke dalam kesadaran yang jauh lebih rendah lagi. Dan kemudian ini dijadikan arsitektur untuk membangun kesadaran, baik secara individu maupun kolektif. Manusia tidak dapat melihat bahwa dengan mengunci dirinya pada pandangan tersebut, ini akan menempatkan manusia tersebut kepada sebuah mental korban, di mana dia melihat kehidupan sebagai sebuah kesengsaraan. Pikiran ini menempatkan manusia pada arsitek ketidakberdayaan dan keterpisahan dari sumber kehidupan. Hanya dengan melihat diri manusia secara utuh dan menjadi satu dengan sumber penciptaan, baik yang terjadi di dalam dirinya dan di luar dirinya, maka manusia tersebut akan lebih kuat dan tidak merasa menderita. Bahkan manusia sudah sampai ke dalam tahap di mana melihat sumber kehidupan sebagai penghukum dan melihat dirinya sebagai keterpisahan dari sumber kesadaran tersebut. Lalu apakah kita bisa menciptakan bumi surgawi? Dahulu kala kita memiliki surga di bumi yang terbentang luas mulai dari Madagaskar, negara-negara yang sekarang disebut Southeast Asia, sampai ke Samoa. Seiring dengan semakin menurunnya tingkat kesadaran manusia, maka surga tersebut pun hilang. Apakah kita dapat membawa kembali surga tersebut ke bumi dengan menciptakan frekuensi-frekuensi tertinggi dari cinta, iman, kebenaran, integritas, kecerdasan spiritual yang bukan dibuat-buat secara mental. Manusia tidak perlu untuk mempercayai sesuatu atau sesuatu itu merupakan sebuah kebenaran untuk bisa menciptakan realita. Cukup hanya merasakan resonansi yang sama dengan hal tersebut, itu sudah dapat menciptakan realita kita. Bagaimana jika selama ini manusia menderita karena manusia percaya dan belum mencoba cara lainnya atau mengalami cara lainnya? Seperti yang kita ketahui, atau saya pernah menyebutkan ini sebelumnya, bumi adalah jembatan
antara kenyataan dengan kondisi kesadaran yang membawa kepadatan kesadaran untuk merasakan keterpisahan dari sistem keutuhan, di mana kita sebagai manusia lupa bahwa kita selalu memiliki pilihan untuk menghapus ilusi-ilusi keterpisahan tersebut dari sistem kita dan kembali ke poin yang sudah ditentukan. Kita perlu menghargai sinkronisasi kehidupan yang terjadi di dalam dan di luar tubuh manusia, di mana kita lupa bahwa kehidupan dan apa yang terjadi di luar tubuh kita pada alam itu semuanya terjadi tanpa perlu campur tangan manusia. Kita lupa bahwa alam memiliki biological symphony yang sangat besar yang menjaga semua ekosistem untuk berjalan dan memiliki siklus kehidupan. Ketika kita lupa pentingnya bersandar pada hal itu dan mencoba memainkan peranan Tuhan, maka seperti yang kita lihat saat ini, semuanya mengarah dan berakhir pada kekacauan. Manusia berpikir bahwa ego memiliki peranan yang lebih penting daripada energi feminin yang mendasarinya, daripada sumber kesadaran yang memberikan kehidupan. Sama dengan struktur sosial kita di dunia ini yang dibangun berdasarkan ego dengan mengabaikan kemampuan otak kanan kita. Membangun dan berpikir semuanya harus berlandaskan logika. Dan mengabaikan, melupakan bahwa dengan otak kanan kita dapat melihat dunia, kehidupan sebagai sesuatu yang ajaib. Ego adalah sebuah entitas yang selalu ingin mengintegrasikan dirinya dengan sumber-sumber lain yang berasal dari luar dirinya, sehingga dia merasa dirinya penting. Inilah yang mengarahkan kepada kolapsnya ekologi yang tidak terelakkan, yang tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa untuk mengalahkan kecerdasan universal. Bagaimana jika neuron kita tidak menyimpan memori? Neuron kita hanya sebagai antena. Jadi kita menangkap, menginstal, mendownload memori-memori yang ada di universal ini sesuai dengan arah antenanya kemana. Penderitaan hanya akan berakhir ketika manusia berjalan secara harmoni dengan semesta. Ketika manusia bersandar dan berserah kepada kekuatan yang memang sudah ada sebelumnya, kepada apa yang sudah ada sebelumnya, tanpa perlu kepura-puraan, ilusi, menciptakan persona yang bukan dirinya, yang memang tidak pernah ada sebelumnya. Disinilah manusia tersebut tidak lagi merasa ingin menang, ingin benar. Dan pada saat itulah tidak ada lagi yang bisa menyakiti diri kita atau orang tersebut. Kemerdekaan adalah atau dimulai ketika seseorang tidak lagi menempatkan dirinya di dalam roda hamster yang diisolasi berbasiskan performance dan action untuk mendapatkan motivasi-motivasi dari luar agar dapat membentuk identitas diri.
Inilah yang membuat manusia merasa bumi adalah penjara kehidupan, sebagai lingkaran karmik yang tidak ada habisnya. Melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah untuk mencari gap dan persaingan. Selalu melihat keluar, tapi tidak pernah melihat ke dalam. Kita harus bisa terintegrasi dengan shadow atau bayangan-bayangan kita. Belajar melihat ke dalam diri. Berani untuk menatap mata sendiri yang selama ini selalu kita hindari. Kita harus bisa mengizinkan diri kita untuk tunduk kepada tatanan ilahi, untuk integrasi yang lebih dalam. Selama ini kita takut untuk melihat ke dalam diri kita, menghadapi shadow-shadow kita. Padahal dari sini kita dapat mentranscend victimhood dan pain circumstances kita, trauma-trauma kita. Dengan stay atau berdiam di dalam kegelapan, merasakan kegelapan tersebut. Sumber penderitaan adalah ketika kita tidak bersedia untuk menahan diri di dalam kegelapan itu. Ketika kita tidak mau untuk mendengar suara-suara tangisan-tangisan kecil yang berasal dari trauma-trauma masa lampau kita. Sehingga kita selalu merasa diserang oleh realita yang berasal dari, yang hadir dari bayangan-bayangan shadow-shadow diri kita. Dengan menyerahkan diri pada kecerdasan alam, maka kita tahu apakah kita sedang mengkonsumsi pikiran toksik, food toksik. Dengan merasakan apa yang perlu kita rasakan. Tidak seperti ajaran-ajaran New Age yang mengabaikan emosi-emosi yang ingin didengar. Trauma-trauma yang mencari perhatian kita untuk bisa didewasakan dan disembuhkan. Dengan kita bersandar pada tatanan semesta yang selalu ada dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita, maka nanti akan muncul kecenderungan bagi kita untuk memperhatikan diri secara maksimal, memandang diri secara hormat, dan mengucap syukur yang sangat mendalam. Disinilah kita akan menyadari bahwa home frekuensi, jalan pulang, itu bukan di luar diri, tetapi memang selalu ada di dalam diri kita. So, berhentilah untuk melihat segala sesuatu di dirimu sebagai sebuah kekurangan. Lihatlah dirimu sebagai sesuatu yang utuh. Mari kita perlakukan diri kita sebagai yang sudah utuh dan siap untuk bermain di alam ini sebagai anak semesta dan mengalami berbagai kualitas jiwa yang cemerlang dari diri sejati kita.